Kalau kita membaca dalam beberapa literatur, Bani Israel itu ya seperti Bani Israel hari ini, sudah diselamatkan dari perbudakan Firaun, sudah diajak berjalan dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju Jordan sebelah timur sampai kemudian ke Palestina atau Kanaan. Bagaimana berkorbannya beberapa tokoh, termasuk ketika Nabi Harun alaihissalam harus meninggal dalam perjuangan itu. Rumitnya persoalan Bani Israel itu sampai mengharuskan Nabi Musa mengelompokkan bangsa Israel menjadi 12 kelompok besar, dipimpin oleh 12 pimpinan, pokoknya serba 12. Hawariyun jumlahnya berapa, dan permintaannya aneh-aneh. Di tengah padang pasir nan gersang dan tidak dimungkinkan adanya sumber air yang cukup, apalagi tersedianya makanan. Bayangkan apa yang mereka minta. Kalau Tuhanmu ada, wahai Nabiyuna, anzil alaina ma'idatan minas sama. Di tengah gurun yang gersang, mereka minta segala bentuk hidangan harus terhidang hari itu juga. Ini masalah. Dan Allah menurunkan apa yang mereka mau. Tidak cukup dengan 12 roid atau kepala-kepala suku. Karena waktu itu ada polemik yang cukup rumit ketika Nabi Musa kembali dari Bukit Turisina mendapati titipan berupa kaum Bani Israel kepada Nabi Harun sudah mulai melakukan aktivitas selingkuh dengan Allah. Musyrik ngaguna sika anak naon sapi. Sampai-sampai kemudian Nabi Musa mengajak mereka dengan jumlah yang tersebut dalam kitab-kitab sirah, isnai asyara naqiba. Itu ada 12 telik sandi yang menjadi salah satu opsi bagaimana rawi khobar mutawatir, meski secara umum 5 dalam kitab Jam'ul Jawami Ayatul MA tadi. Itu satu pendapat mengatakan minimal 12, merujuk kepada 12 telik sandi yang dikirim Nabi Musa. Ke-12 telik sandi inilah yang kemudian mencari problem apa sih yang menjadi problem paling akut di kalangan Bani Israel. Cari. Ternyata dosa besar itu kemudian harus bermuara pada permintaan Nabi Musa terhadap, satu riwayat menyebut 60, satu riwayat menyebut 70. Ayo kita bermuhasabah bareng, kembali naik ke Bukit Turisina. Diajak. Nabi Musa meminta Bani Israel untuk naik ke Bukit Turisina bersama mengetuk pintu langit, meminta ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, diiringi kur istighfar. Naik ke luhur. Datolol bin goblok datang ke luhur tidak membacakan istighfar, malah meminta hal lain. Kagok geus nepi ka gunung sigana da pangeran Nabi Musa sok aya di luhur, beuki ka gunung beuki deukeut akses ka pangeran Nabi Musa. Hayang nempo kagok naik, ulah kagok capek hayang nempo pangeran Nabi. Hari itu pula dunia menjadi gelap, angin bertiup sangat kencang. Petir mengkilat dan menggelegar. Semua dari apa yang mengikuti, dari siapapun yang mengikuti Nabi Musa, mendadak berjatuhan, tidak sadarkan diri. Nah, kebebalan ini kemudian dijawab dengan beberapa mukjizat. Termasuk ada panduan yang hari ini kemudian disebut kitab samawi bernama Taurat. Dalam dunia ilmu akidah kita mengenal ada kitab samawi,
dan kitab ardi. Kitab samawi adalah kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit biwasitatil wahyi, baik direct dengan kata-kata anzalna langsung atau indirect dicicil secara parsial dengan bahasa nazala. Inna anzalnahu fi lailatil qadr tabarakalladzi nazzalal furqan. Taurat itu anzala sekaligus karena problemnya sudah sangat akut. Injil itu sekaligus literatur tentang catatan-catatan bagaimana hubungan antara Taurat dan Injil. Ini semua tentang Bani Israel. Mereka tidak cukup diingatkan dengan Taurat, tapi harus diingatkan dengan Injil. Sehingga pada akhirnya kedua kitab ini digabung menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru.